besar, macet lagi. Apa aku jamaah aja ya? Emangnya kamu musafir apa? Enggak. Emang lagi darurat? Enggak juga, biar aman aja. Ribet. Itu mah namanya bukan ruksoh, tapi itu alasan kamu doang. Ini tuh kota keras Jakarta. Apa hubungannya? Vicky itu udah dibuat sefleksibel mungkin loh. Tapi bukan juga fleksibel sesuka hati kamu. Kamu itu makanya cari tahu dulu ilmunya kayak gimana, biar kamu tuh nggak bikin mazhab sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang berbahagia, sama-sama kita menyaksikan cuplikan video yang luar biasa, diskusi terkait dengan sholat pada waktu izdiham, pada waktu macet. Nah, sebelum kita bicara itu, kita sama-sama kita pahami bahwasanya sholat itu punya waktu tertentu, waktu yang telah tentukan. Tidak boleh kita sholat zuhur pada waktu asar misalnya. Itu bisa kita lakukan apabila dalam kondisi tertentu, misalnya musafir. Tapi secara normal kita tidak bisa melakukan sholat di waktu sholat yang lainnya. Kenapa? Karena inna sholata lil mu'minina kitaban mauquta. Waktu sholat bagi orang mukmin itu telah ditentukan, gitu ya. Nah, bagaimana ketika kita bicara orang-orang yang mengalami kemacetan? Apakah kita bisa jamak atau tidak? Para sahabat yang berbahagia, ketika kita bicara kondisi macet, kalau bisa ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, usahakan misalnya sebelum kita langsung ambil vonis menjamak sholat atau apapun, usahakan yang pertama kita menepi dulu. Kita menepi, kita sholat di situ. Kan nggak mesti di masjid. Selama memungkinkan kita untuk menepi dan memungkinkan mobil atau kendaraan kita. Kita bisa sembahyang di atas tanah selama tanah itu jauh dari najis. Bukankah ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran? Bumi itu dijadikan untukku bisa sebagai masjid selama itu suci. Gitu ya. Jadi dengan demikian kita bisa sholat di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, seandainya tidak memungkinkan misalnya nggak bisa menepi, karena kalau kita menepi kemudian mengganggu kendaraan di belakang kita, akhirnya alternatif lain kita bisa yaitu dengan menjamak. Nah, menjamak ini dalilnya bagaimana? Tentu pasti debatable di antara para ulama. Tapi yang jelas ialah Rasulullah pernah melakukan menjamak sholatnya selama 8 hari atau 7 hari di kota Madinah. Seingat Al-Fakir pernah baca riwayat ini dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji Al-Madhab Imam Syafi'i. Saya jelaskan. Bahkan bila khaufin, tidak ada rasa takut, dalam kondisi biasa-biasa saja beliau melakukannya. Bahkan Ibnu Abbas mengomentar untuk memudahkan, meringankan umat Muhammad SAW. Oleh karena itu, dalam kondisi izdiham, dalam kondisi macet, bisa saja kita menjamak sholat kita. Tapi dengan kondisi tadi, dengan catatan ini tidak boleh menjadi kebiasaan. Ya. Imam An-Nawawi sebagaimana dikutip dalam kitab Kifayatul Ahyar, beliau mengatakan begini. Qala An-Nawawi al-qawlu bijawazil jam'i bil marli zahirun mukhtarun faqad sabata fi sahih Muslim anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jama bil Madinati min ghairi khaufin wala matarin. Qala Asnawi wa makhtarahu An-Nawawi nasu Syafi'i fi Mukhtasar Al-Muzanni wa yu'ayyiduhu al-ma'na aidan fa innal marda yujawwiju al-fitra kasafar fal jam'u aula. Ketika kita musafir, puasa aja boleh kita berbuka puasa. Dengan demikian pula ketika kita musafir, boleh saja kita menjamak. Ya, kenapa? Sekali lagi, karena lil hajah tadi, analid lidarurah, gitu ya. Sekali lagi pasti debatable. Tetapi dengan catatan ialah sini kan bal zahaba jama'atun minal ulama, bahkan sebagian ulama gitu ya berpendapat ila jawazil jam'i fil hadari lil hajah liman la yattakhidhu adatan. Boleh kita menjamak waktu hadir, tapi dengan catatan tidak menjadi kebiasaan. Tidak tiap hari menjamak sholat, dikit-dikit jamak, nggak boleh seperti itu. Karena kondisi tertentu lil hajah lid darurah. Sekali lagi, ini adalah pendapat yang saya kutip dari kitab
terakhir juga mengutip tadi ada lil hajah, dan juga bahkan ada seorang ulama mufti Dubai sehingga saya berpendapat juga tidak mengapa karena ala darurah atau lil hajah. Ya. Yang berikutnya, kalau kita nggak menjamak, bisa aja kita melakukan sholat menghormati waktu dengan catatan karena kita di mobil sembahyang dalam kondisi yang tidak memenuhi syarat rukunnya, karena kita hanya menghormati waktu. Ketika sampai tempat tujuan atau sampai rumah, maka kita mengkodok sholat kita. Gitu ya. Itu beberapa alternatif yang bisa kita lakukan ketika kita dalam kondisi tertentu tidak bisa sholat pada waktunya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Akhir kalam, Wallahumma fiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.